bagus banget gitu ya kalau teman-teman udah ikut sesi hari ini, karena memang untuk mencapai si beasiswa tersebut itu kan dibutuhkan beberapa skill set gitu ya, atau requirements. Salah satunya adalah berbahasa Inggris, lalu yang kedua juga bisa speaking nih gitu. Jadi kenapa memang tema kita hari ini tuh emang penting banget nih Mr. Baco gitu, public speaking. Karena kita kan sebagai manusia itu sudah dibentuk sebagai makhluk sosial gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus berkomunikasi gitu, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sebenarnya bukan cuma public speaking, tapi lebih ke gimana cara kita bisa berkomunikasi, menyampaikan pendapat kita, atau mungkin ya yang lebih tingginya lagi, bagaimana kita bisa berbicara di depan umum atau di depan halayak banyak gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak diskusi. Aku mungkin bisa kasih sedikit mungkin pengalaman aku gitu ya, gimana sih nanti sampai akhirnya aku terbiasa atau bisa untuk berbicara di depan umum tanpa mungkin terlihat deg-degan, walaupun sebenarnya aku mungkin deg-degan gitu. hari ini deg-degan nggak sih? Deg-degan dong, deg-degan banget, karena menurut aku di setiap event, di setiap acara itu pasti challenge-nya berbeda-beda. Hal yang kita temuin pasti selalu baru gitu. Tapi menurutku kalau kita deg-degan tuh itu berarti sebenarnya adalah suatu tanda yang baik gitu, Mr. Baco. Karena ketika kita deg-degan berarti kita tuh mau memberikan yang terbaik gitu. Ketika kita deg-degan berarti kita tuh mau memberikan suatu yang memang diharapkan gitu oleh orang banyak gitu. Dan dengan deg-degan itu sendiri ya kita jadinya siap-siap gitu untuk bisa menampilkan yang terbaik juga. Oke, Kak Alfia Anjani ditahan dulu, berbicara mengenai deg-degan ya, mengenai rasa apalah namanya. Saya berharap ini buat seluruh sahabat VLC Indonesia di mana saja berada, mungkin bisa di on camera, bisa diaktifkan kameranya supaya bisa lebih pas nih ngobrolnya dengan Kak Alfia Anjani nih. Jadi untuk menghadapi kemampuan public speaking itu memang harus terlihat ya Kak Alfia Anjani ya. Nah, itu salah satu syarat utama ya Kak Alfia ya. Oke, Miss Aiga nih lagi off camera nih, nggak tahu nih. Miss Aiga. Oke, just waiting first because this is time for Miss Alfia, oke? Ya, oke. Lanjut nih Kak Alfia Anjani. Jadi udah berbicara mengenai makhluk sosial dan seterusnya. Nah, silakan dilanjut nih. Apa mau seperti apa nih? Oke, mungkin ya tadi kalau misalnya untuk menjawab tentang bagaimana tema ini ya menurut aku itu ya gitu. Jadi mungkin memang public speaking itu bukan cuma dibutuhkan untuk orang yang akan berbicara di depan umum saja gitu, tapi sebenarnya public speaking juga pada dasarnya akan balik lagi ke akar dari public speaking itu sendiri, yaitu komunikasi, itu dimana komunikasi itu memang sangat dibutuhkan di semua aspek kehidupan kita gitu. Mau ketika melamar beasiswa, mau kita melamar pekerjaan, ataupun ketika kita mungkin hanya sekedar berbicara dengan keluarga gitu. Jadi kayak memang skills untuk berkomunikasi sangat dibutuhkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Waduh, jadi sahabat VLC Indonesia, jadi tadi sudah ada tadi entry point-nya adalah mau tidak mau mulai saat ini ayo kita hijrah ya, gimana ada keinginan untuk belajar memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Karena ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana bisa merayakan kebahagiaan bersama keluarga melalui kemampuan public speaking. Ada merayakan kebahagiaan loh, ingat, merayakan kebahagiaan, ya enggak? Kalvia. Oke, Kalvia lanjut lagi nih. Ini kan tadi udah disampaikan ya, jadi sangat esensial ya, sangat urgensi ya, sangat ada nggak bagi seorang pelajar, mahasiswa dan guru, apa ya kemampuan public speaking ini sangat urgensi buat mereka? Banget sih, menurutku banget gitu ya. Sebenarnya sih mungkin aku memang bukan seorang guru gitu, tapi ya selama ini mungkin selain sebagai siswa, aku mungkin satu-satu aku coba breakdown kali ya. Sebagai siswa pasti itu juga sangat
bukan berguna ya, tapi sangat dibutuhkan untuk bisa public speaking. Yang pertama kan ketika memang kita belajar, mau ngomong kan kita memang harus bisa untuk menyampaikan pemikiran kita gitu. Makanya menurut saya hampir di setiap jenjang pendidikan itu tuh ada proses yang namanya harus presentasi gitu, atau harus menjawab di depan teman-teman semuanya. Dan itu tuh memang merupakan suatu cara kita untuk bisa berlatih gitu, untuk bisa mengemukakan pendapat gitu. Karena menurut aku mungkin ini satu hal yang aku dapetin juga waktu aku kuliah di Manchester ya, misal baca ya. Jadi waktu aku kuliah di sana itu aku benar-benar jujur aja gitu. Aku juga dulu awal-awal gitu, mungkin di minggu pertama, minggu kedua itu tuh rasa takutnya benar-benar takut ya, mau balik pulang ke Indonesia ya. rasanya pengen langsung balik. Ini di pesawat aja tuh kayak udah mikir, aduh ini jalan Ini nggak ya? bahasa Gitu. apa? Coba saya Benar, nggak karena di paham sana, apa. iya di sana sendirian gitu kan. Terus juga kebetulan juga di kampus di jurusan aku itu aku satu-satunya orang Indonesia gitu. Jadi mau nggak mau kan aku harus pakai bahasa Inggris gitu ya untuk bisa menyampaikan pendapat, dan di sana sistem pendidikannya itu sangat amat menstimulasi mahasiswanya untuk selalu berbicara gitu, selalu menyampaikan pendapat. Jadi ada ruang stimulan ya, stimulasi ya. Betul, betul. Contohnya gini, even nggak usah ketika misalnya dosennya bertanya ke kita gitu ya, misalnya kayak, oke, siapa yang tahu bagaimana teori A terhadap situasi B, misalnya seperti itu. Nggak usah seperti itu. Tapi ketika kita misalnya bertanya gitu, misalnya baca ya, kita bisa bertanya kepada dosen. Misalnya, Pak, bagaimana nih gitu, misalnya Pak, saya nggak ngerti terhadap teori ini, lalu bagaimana sebenarnya teori ini bisa bekerja terhadap situasi seperti ini, misalnya seperti itu ya. Nanti tuh dosennya sering banget bukannya mereka langsung jawab, tapi mereka bertanya balik, what do you think? Gitu. Gitu. Kalau di Indonesia kayak gitu, ini penyakit nih di Indonesia nih. Ini budaya Indonesia. Kalau kita nanya kayak gitu, menurut kamu gimana? Kita seolah-olah dianggap bahwa kamu nggak paham, kamu nggak punya ilmu nih, kamu bahlul nih. Padahal sebetulnya justru cara itu mengantarkan kita untuk berpikir dalam hal memajukan kemampuan public speaking. Betul. Nah, jadi luar jadi gitu. Jadi kita ada perbedaan dalam cara berpikir aja udah berbeda dengan mereka. Nah, dikit-dikit bahlul, dikit-dikit stupid, ya kan? Dikit-dikit ngeles nih dan sebagainya. Waduh, masya Allah, luar biasa. Nah, menarik Kak Alfian Jani. Lanjut lagi beberapa menit lagi, lalu akan ada sesi, lalu akan ada waktu buat Miss Aiga. Oke, lanjut Kak Alfian Jani. Ya, jadi sebagai siswa saja itu memang sangat dibutuhkan gitu ya, kemampuan untuk bisa berbicara di depan umum, karena memang berbicara di depan umum itu dibutuhkan untuk melatih dan juga membuktikan bahwa apa yang kita pelajari itu sudah kita tangkap gitu. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang sudah kita pelajari kepada orang lain gitu, kepada guru itu sendiri ataupun kepada teman gitu. Nah, mungkin selain dari sebagai siswa, aku ya mungkin I'm not an official teacher gitu. Aku bukan kayak guru formal, tapi mungkin karena aku beberapa ya setahun terakhir ini memang sering sharing gitu ya, sharing session atau ikut memberikan training. Menurutku sebagai pendidik juga even jauh lebih penting gitu ya untuk bisa berpublic speaking, karena bagaimana training sendiri aja itu kita tolak ukurnya adalah gimana caranya apa yang kita punya itu bisa kita transfer ke orang lain gitu. Masya Allah. Nah, gimana caranya kita bisa transfer kalau kita nggak berkomunikasi? Gimana cara kita bisa mentransfer pengetahuan kita kalau kita nggak bisa berpublic speaking gitu. Jadi memang mau nggak mau ya public speaking itu jadi kunci dan media utama kita untuk bisa sharing apa yang kita punya gitu. Waduh, di hold on dulu nih Kak Alfia. Jadi sahabat VLC Indonesia di mana saja berada, dari beberapa penyampaian atau paparan yang disampaikan oleh Kak Alfia Anjani, jadi buat siapa aja nih, mungkin guru, pelajar, siswa, atau umum swasta, ini public speaking, ini ranahnya ini universal. Semua masuk. Apalagi yang namanya orang yang berdedikasi di dunia pendidikan ya. Bayangkan saja nih, Afwan ya, mohon maaf nih jika misalkan ada yang sedikit disentuh nih atau tersinggung ya.
Mungkin dengan ketidakmampuan kita berbicara di hadapan anak-anak atau siswa, bisa jadi akan menjadi sesuatu penyakit atau virus di hadapan siswa itu sendiri. Akhirnya kan kadang ada siswa membuat bullying kali ya sama gurunya dan sebagainya. Dan itu fakta, dan itu ada. Nah, saya yakin yang ada di sini, mungkin itu setelah dari ini akan kita belajar sama-sama. Saya, Mr. Deko, bagaimana cara berbicara bagus di hadapan siswa, mungkin juga Kang Husaini selaku kepala atau dan sebagainya, bisa lebih menginspirasi lagi buat bawahannya, supaya ayo mari public speaking bagus di hadapan siswa. Karena itu syarat utama sebetulnya membudayakan kebaikan. Ya, gitu ya Kak Alfian Jani. Nah, satu lagi Kak Alfian Jani, ini kan berkaitan dengan berbicara seperti pro ya, public speaking ya. Berbicara bahasa, yang paling berbeda di Indonesia dengan negara asli nih, anggap katakanlah itu di Eropa ya, Manchester ya, Inggris kan, itu benar-benar menggunakan bahasa asli ya. Udah benar belum aturan yang digunakan oleh orang-orang Indonesia ketika berbicara? Maksudnya aturan apa ya? Aturan dalam artian udah pas belum skemanya, udah pas belum rumusnya bahwa ketika mau belajar bahasa seperti orang sana harusnya seperti ini. Nah, sedangkan Kak Alifia sendiri yang udah hidup di sana, Kak Alifia menemukan hal itu enggak? Berbeda enggak? Pada faktanya seperti itu atau gimana? Atau jangan-jangan memang kita punya cara sendiri sehingga kita keluar jalur? Nah, gimana tuh? Apakah seperti itu yang Kak Alfia temukan di luar negeri atau seperti apa? Halo? Halo? Apa namanya, sudah sesuai atau belum gitu ya untuk diaplikasikan di sana gitu. Aku sih nangkapnya mungkin seperti itu ya. Ya, oke. Bener ya? Ya, silakan. Udah kalau kita langsung masuk aja ya, bisa baca ya. Oke. Udah pas belum? Oke, menurut aku gini, misalnya baca ya, ada satu hal yang menurutku tuh sangat aku sayangkan, even dari aku pribadi dan juga dirasakan sama teman-teman yang lain yang merantau ke negeri yang ibaratnya native speaking gitu ya, yang memang aslinya adalah mereka berbahasa Inggris. Mungkin yang beda banget adalah gini, kalau kita lagi di Indonesia gitu, atau mungkin ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan orang Indonesia, aku tuh ngerasa kayak aku selalu dijudge atau dinilai lebih kepada teknisnya gitu, teknis, struktur dan lain sebagainya. Kayak misalnya aku misalnya ngobrol sama Mr. Baco misalnya, terus aku salah grammarnya atau aku salah artinya. Itu tuh rata-rata aku merasa orang Indonesia atau orang Indonesia deh gitu, orang Indonesia itu lebih ngejudge kita terhadap benar apa salah kita ngomongnya, benar atau salah kita grammarnya. Ketika aku pergi ke sana dan langsung akhirnya ketemu dengan orang-orang yang sesama misalnya ngomong bahasa Inggris, orang yang asli di Inggrisnya sendiri gitu, orang British asli, atau mungkin orang-orang yang sebenarnya mereka bukan non-English speaking, tapi kita mau nggak mau harus bicara bahasa Inggris, mereka tuh even sama sekali nggak peduli terhadap grammar, vocab, dan pronunciation, dan lain sebagainya. Gitu. Malah aku tuh ketika ngobrol sama mereka, aku merasa kayak aku bisa lebih berani, aku bisa lebih bukan nggak peduli ya, cuma kayak kita bisa lebih confident. Karena apa? Karena sebenarnya mereka juga nggak terlalu mikirin grammar dan lain sebagainya gitu. Mungkin gini, kalau misalkan kita ngomongin dalam konteks akademis gitu ya, ketika kita misalnya bikin paper atau bikin tugas yang akan dikumpulin ke dosen, pasti itu harus banget ikutin grammar dan lain sebagainya gitu, karena kan sifatnya akademis. Tapi ketika memang kita ngobrol sama mereka gitu, mereka tuh sangat appreciate gitu. Even kita bisa beradaptasi untuk ngobrol sama mereka aja, mereka tuh sangat kayak wow gitu, aku nggak percaya gitu kalau kamu tuh orang Indonesia gitu, kamu bisa ngobrol kayak gini gitu. Jadi yang penting tuh sebenarnya adalah apa yang kita mau sampaikan itu ditangkap sama mereka, bukan kayak berkaitan sama past tense, simple tense, present simple tense, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sih satu hal yang menurut aku gini, mungkin apa yang udah diajarin tuh ya benar gitu ya, berkaitan sama struktur dan lain sebagainya. Tapi ketika udah sampai sana, yang penting adalah mereka ngerti gitu. Kayak ibaratnya bahasa Tarzan aja,
masih bekerja gitu di sana. Gitu sih. Jadi memang mau nggak mau kita harus bisa take courage untuk ngomong dulu aja gitu. Yang penting kita mencoba untuk menyampaikan, bukan malah terlalu mikirin seharusnya seperti apa gitu. Wow, luar biasa ya. Ini yang benar-benar pamungkas nih. Jadi menurut analisis dari Alfi Anjani ya, langsung ini fakta ya kan, ini karena langsung bersentuhan langsung dengan orang-orang sana ya, native speaker ya. Jadi buat teman-teman atau guru atau siapa aja yang sedang mau belajar bahasa, misalkan bahasa apapun itu sebetulnya, termasuk bahasa Inggris nih, atau lagi ngelatih anak-anaknya sendiri, ya udah silahkan kalau tujuannya misalkan speaking, ya udah jalan aja ya, bicara aja ya. Soal benar atau tidaknya ada past tense, ada present tense-nya, ada future-nya itu dalam sebuah kalimat, udah nggak usah diperlui. Jadi apa yang saya bisa, jika misalkan kalian bisa paham, ya udah, itu menjadi sebuah komunikasi yang halal kan. Menjadi sebuah komunikasi yang halal, yang bisa berterima, jadi bisa diterima karena punya makna, meaningful. Nah, teman-teman semua, jadi mungkin seperti ini ya Kak Alfi Anjani ya. Mungkin ada sesi tanya jawab dulu sebelum masuk ke Miss Aika. Nah, buat sahabat versi Indonesia, silakan saya berikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya langsung dengan Kak Alfia Anjani. Silakan. Ya, teman-teman mahasiswa, pelajar, dosen, guru, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak usah malu-malu, ini kan diajarkan bagaimana bicara ya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya. Wah, sepertinya masih publishingnya masih tertahan-tahan nih Kak Alfi Anjani. Nah, Kak Alfi Anjani, ada syarat khusus nggak? Ada syarat khusus nggak yang harus dimiliki oleh siapapun? Ya, ini dari saya ya. Ada syarat khusus nggak yang harus dimiliki oleh siapapun ketika ingin memahami ketika ingin menguasai public speaking? Menurut aku yang paling penting adalah bagaimana caranya kita terbiasa untuk bisa menanamkan konsep. Aku tuh dulu pernah diajarin di kampus aku waktu di UI, itu adalah konsep I'm okay, you are okay gitu. I'm okay, you are okay. You are okay, ya. Maksudnya apa sih I'm okay, you are okay gitu? Maksudnya di sini setinggi apapun lawan bicara kita, serendah apapun lawan bicara kita gitu. Maksudnya kita ngomongin status ya, misalnya status sosialnya setinggi apapun dia. Status sosial, Serendah apapun dia, atau mungkin nggak usah status sosial, pendidikan dan lain sebagainya, itu tuh pokoknya segala status kita walaupun kita berbeda status, tapi kita harus bisa mikir I'm okay, you are okay. Kenapa? Karena ketika kita harus berpublic speaking, kita harus bisa setara gitu. Setara maksudnya apa? Gini, mungkin berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan status, berkaitan dengan latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga dan sebagainya, kita berbeda. Tapi ketika kita sudah berkomunikasi, ini tuh kita harus setara gitu. Dan menurut aku satu waktu itu aku pernah kayak dikasih ujangan sama salah satu mentor aku gitu, bahwa di dunia ini tuh kita sebenarnya sama gitu. Kita tuh semua sama. Kita tuh semua ada di satu horizontal yang sama. Cuma bagaimana caranya kita bisa menerapkan bahwa aku berada di posisi yang nyaman, mereka juga berada di posisi yang nyaman gitu. Wow. I'm okay, you are okay. I'm okay, you're okay. Jadi memang kita bisa ketika kita public speaking, kita harus bisa mikir kayak gitu. Misalnya gini, kita ngobrol di depan para pejabat gitu. Tapi kalau misalnya kita memang sudah dipercaya untuk bisa memberikan ilmu kita di depan para pejabat, berarti I'm already okay, then they're okay gitu. Kalau misalkan kita memang sebagai guru, misalnya kita sebagai guru, kita mau ngajarin anak-anak SD misalnya kelas 1 SD, itu juga kita harus mikir bahwa kita okay, mereka juga okay. Jadi jangan sampai walaupun yang kita ajarin itu statusnya di bawah kita jangan lihat mereka sebagai seseorang yang di bawah, karena jatuhnya nanti kita tidak bisa masuk gitu ke dalam frekuensi mereka gitu. Jadi sistem I'm okay, you're okay ini memang harus dipakai biar kita bisa sama-sama satu frekuensi. Jadi selain gimana cara kita bisa
berada di tahap I'm okay, you're okay itu sendiri, yang pertama adalah memang kita harus ngertiin diri kita dulu gitu. Diri kita dulu apa kekuatan kita, apa yang kita punya, apa yang mau kita kasih gitu. Selain itu di sisi lainnya kita juga harus tahu mereka juga gitu. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, dan seperti apa mereka gitu. Jadi ketika kita memang tahu 6 hal tersebut, itu kita bisa ada di posisi si I'm okay, you're okay itu gitu, karena jatuhnya kita bisa sama-sama memberikan mutual connections gitu. Waduh, hari ini saya benar-benar mendapatkan saya benar-benar mendapatkan apa nih? Aduh, pesan yang baik dari Kak Alfi Anjani. Ini buat semua nih, termasuk saya nih. Jadi ada rumus atau formula I'm okay, you are okay. Jangan dibalik. I'm okay, but you are not okay. Nah, itu mungkin yang banyak terjadi di semua hampir kalangan institusi, termasuk institusi pendidikan. Karena seringkali muncul ada egosentris, ada emosi yang berluap-luap, sehingga komunikasi anak-anak itu tampak salah di depan kita. Padahal seharusnya enggak, kan? Seharusnya enggak, karena rumus yang terjadi adalah I'm okay, you are okay. Nah, ini sebetulnya kedengaran mudah, tapi sulit. Kelihatan nampaknya mudah, tapi ini sulit. Nah, ini mungkin saatnya untuk kita berubah ya. Tadi udah disampaikan, mungkin tergantung pengalaman dan sebagainya, dan status pendidikan dan seterusnya. Ini betul, ini mempengaruhi banget dalam bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan siapapun. Nah, makanya sahabat PLC, saya mendapatkan Kak Alfi Anjani untuk ikut serta di sini, sebetulnya ini sebetulnya hanya faktor sok saya ini. Saya hanya memberanikan diri untuk menyambung lidah dengan Kak Alfi Anjani. Udah, insya Allah dengan kemampuan komunikasi dengan Kak Alfi Anjani akan terjalin dengan bagus. Dan itu terbukti. Nah, rupanya itu rumus yang tadi, you are okay, I'm okay. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak nih dari sahabat PLC? Silakan. Ada yang merasa tersinggung nggak tadi dengan apa yang disampaikan oleh Kak Alfi Anjani? Waduh, aku jadi takut. Nggak usah takut, katanya. Justru kalau ada yang tersinggung itu justru malah bagus banget. Karena itu kan kadang-kadang memang harus disinggung dulu baru bisa sadar diri. Oke. Tapi yakin saja sahabat PLC nggak akan ada yang tersinggung. Orang-orangnya pada baik. Oke. Silakan sahabat PLC, silakan mengajukan pertanyaan. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya, Assalamualaikum Mr. Bajo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya boleh saya bertanya Mr. Bajo? Jangan dulu, boleh, tapi saya salah satu orang yang merasa tersinggung nih Pak Bajo. Okay. Cukup jelas suaranya Pak Bajo, Mr. Bajo? Ya, cukup jelas. Gimana? Cukup jelas suara saya? Oke. Abang. Ya, boleh saya bertanya, Mr. Bajo? Ya, silakan diizinkan. Ya, ini yang teruntuk Ibu Mbak atau Teteh, saya bisa panggil Mbak Alfi Anjani. Apa aja boleh, Mas. Ya, terdengar suara saya, Mr. Baco? Iya, sebetulnya agak ada slow motion. Kayak suara saya delay ya, nyampe sana ya? Iya, jadi ada slow motion. Mungkin saya nggak tahu ada apa nih, tapi mungkin. Oke, cukup jauh nampaknya ya. Dari Serang sini sampai ke Poliwali Mandar cukup jauh seperti Mr. Baco ya. Oke, silakan dilanjut. Bagaimana, Bang Yogi? Baik. Oke, ya pertanyaan saya kepada Mbak Alfia luar biasa. Kalau dikatakan tadi tersinggung, saya sebenarnya merasa tersinggung gitu ya. Kalau I am okay, you are okay. Jadi kedua-duanya saling harus okay gitu ya. Betul. Nah, gimana kalau misalkan tadi terkadang pada saat kita ngobrol, pada saat kita audiensi, atau pada saat kita berkomunikasi dengan orang, ataupun mungkin secara leveling bisa lebih di atas dari kita.
Betul. atau mungkin di bawah kita. Nah, menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi pada saat kita berkomunikasi kan harus sama ya, Mbak. Betul. Kalau nggak sama tuh kadang Susah. kita merasa, oh ini gimana ya gitu. Betul. Atau mungkin orang itu merasa kelihatan dari mimik wajah. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada saat frekuensi kita nggak ketemu, itu gimana untuk bisa menyiasati agar kita bisa menyamakan gitu ya, Pak? Oke, mungkin Mbak Yogi. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Oke, pertanyaannya udah bisa ditangkap. Jadi Miss Alfi Anjani ya. Jadi tadi dari Bang Yogi bertanya, ini kan I'm okay you are okay sebetulnya formula yang bagus, tapi di satu sisi ada fakta. Ketika lawan bicara itu dalam suasana yang nggak bagus, jadi sulit untuk menyamakan persepsi atau komunikasi. Nah, bagaimana sebetulnya menyiasati atau adakah tips atau solusi untuk menghadapi orang-orang ketika moodnya seperti itu? Nah, ada nggak cara-cara khusus lagi dari Kak Alfi Anjani? Silakan nih Kak Alfi Anjani. Ini buat kita semua ya. Mungkin kalau misalkan untuk berkaitan dengan, karena kalau aku nangkepnya agak beda nih, misalnya dibaca. Mungkin kalau tadi Mas Yogi, aku nangkepnya lebih ke arah status kayaknya ya. Jadi mungkin orang yang lebih tinggi gitu. Kalau misalkan mood dan status, menurut aku treatmentnya agak sedikit berbeda nih. Oke, menarik nih. Mungkin aku coba untuk jawab di dua itu juga ya gitu. Nah kebetulan gini, kalau untuk berkaitan sama status nih, Mas Yogi ya tadi ya. Gini, mungkin Mas Yogi dan lainnya, aku mungkin kalau boleh mencoba berbagi pengalaman aku ketika aku harus presentasi gitu, ketika aku harus bercerita tentang saat itu aku dipercaya. Jadi ya believe it or not gitu ya, aku di tahun 2014 itu dinobatkan sebagai salah satu noni Jakarta gitu. Wow, noni Jakarta ya. Jadi waktu itu aku diminta untuk mewakilkan Jakarta gitu untuk bisa terbang ke Jepang. Aku berpresentasi Jakarta itu seperti apa, pariwisata Jakarta seperti apa di depan duta besar Jepang gitu saat itu. Dan juga di situ aku memang ditemani sama staf-staf gubernur DKI Jakarta dan juga perwakilan dari Dinas Kebudayaan dari DKI Jakarta ya gitu. Dan di situ aku benar bukan ngobrol mempresentasikan gitu Jakarta dan juga pariwisata Jakarta di depan waktu itu ada beberapa kalau nggak salah mayor Tokyo, terus ada juga pengusaha-pengusaha pariwisata di Jepang juga gitu. Itu sebenarnya salah satu momen yang menurut aku paling bikin aku cukup meleleh gitu, karena kayak pertama aku nggak tahu mereka siapa gitu, lalu yang kedua kalau aku dengar kan kalau Jepang tuh memang kastanya sangat tinggi gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh mereka even anak buahnya sendiri itu kalau udah hormat bisa benar-benar wah sampai nunduk udah sampai mau patah tulang belakang ya. Betul gitu. Jadi birokrasinya sangat tinggi, terus status sosialnya juga mereka sangat melihat status sosial. Di situ aku deg-degan banget kan. Kenapa? Karena ya itu pertama aku nggak kenal mereka, lalu masalah si status, lalu yang ketiga kendala bahasa. Aku juga sama sekali nggak bisa bahasa Jepang gitu. Tapi memang kebetulan saat itu media kita bahasa Inggris. Saat itu juga sebenarnya perwakilan dari Jepang juga akhirnya ada translator gitu. Jadi aku pakai bahasa Inggris terus di-translate sama translator Jepangnya. Nah, di situ aku benar-benar ingat lagi tuh Mas Yogi gitu, Mas Yogi dan teman-teman dia, si rumus I'm okay, you're okay itu gitu. Kenapa? Karena gini, ketika aku udah dipercaya untuk bisa berada di panggung itu, ketika aku bisa dipercaya untuk udah diterbangkan ke Jepang, berarti kan aku selama ini udah prepare gitu. Aku udah prepare apa yang aku mau ngomongin, apa yang aku mau sampaikan berkaitan sama pariwisata Jakarta. Dan satu lagi, aku mikirnya gini, ketika aku udah berada di situ dan aku udah mempersiapkan segalanya, tenang gitu. Sebenarnya yang paling tahu tentang Jakarta adalah aku. Kenapa? Karena si orang Jepang itu sama sekali nggak tahu tentang Jakarta. Jadi kayak aku mikirnya, at least aku akan menyampaikan emang apa yang aku tahu dan mereka nggak tahu gitu. Jadi di sini poinnya adalah ibaratnya ketika kita udah mau public speaking gitu, kita yang punya gelas, kita yang bisa menuduk gitu ya, ibaratnya kita yang bisa bagaimana caranya kita juga harus bisa lift up ourselves walaupun misalnya kayak si gelas gini, kalau status tuh misalnya gini, si duta besar Jepang kan misalnya ada di sini gitu ya, kita di bawah,
gimana caranya kita bisa boost dulu kita sampai akhirnya kita bisa nuangin gitu. Karena mau nggak mau ketika kita udah ngomongin tentang public speaking, akhirnya kita yang menuang gitu. Kenapa kita yang menuang? Karena kita yang punya gitu. Tapi untuk bisa sampai ada titik kita yang punya, itu memang prosesnya nggak gampang gitu. Prosesnya kita harus belajar dulu, kita harus prepare dulu gitu. Itu sih menurut aku yang mungkin bisa kita tanamkan gitu ya, Mas Yogi ya. Jadi walaupun status sosial mereka lebih tinggi gitu, tapi ketika kita memang sudah dipercaya untuk bisa menyampaikan apa yang kita punya di depan umum, ya udah kita harus bisa bahwa memang kita yang lebih tahu dan kita yang bisa sharing gitu. Tapi tapi jangan jadi sombong juga gitu. Tapi lebih ke oke, kita di sini aku oke, kamu oke, jadi aku mau menyampaikan sesuatu kepada kamu. Jadi mungkin tepatnya lebih merangkul ya, karena kita lebih memahami kondisi. Jadi teman-teman sahabat setelah ini, after this times for Miss Aiga, oke? Jadi ya just 1 minute more. So jadi teman-teman semua sahabat VLC, baik itu guru baik itu guru pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Jadi konsep merangkul siapapun itu ini tanda petik ya. Kalau memang kesempatan itu ada pada diri kita, maka kita yang harus mendahulukan diri. Itu yang saya tangkap dari Kak Alfie Anjani. Masya Allah. Jadi biar terjadi hubungan komunikasi yang apik ya, yang bagus ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya I'm okay, you are not okay. Sebenarnya I'm not okay, you are okay tuh. Karena seringkali begini antara kepala sekolah dengan guru. Kadang lebih banyak I'm not okay-nya dari gurunya loh. Tapi bosnya I'm okay. Oke aja. Nah, itu mungkin yang salah satunya tadi yang nggak dipahami dari I'm sorry, Mr. Bacho. Okay. What's that? I'm sorry to interrupt you, but I have limited time here. Actually, yesterday it was organized that I would be speaking first, and I was thinking about the time that I'll be already over until 1 o'clock, 1:30. During my time in Kazakhstan, you know what I mean? Ya, oke. Miss Alfia, mohon maaf, jadi dia terbatas waktunya. Miss Alfia, kita ke Miss Aiga dulu ya. Ya, oke. Miss Aiga, I'm so sorry because actually this is only 4 or 15 minutes for Miss Alfia Anjani for the first speakers. Maybe this is time for you. So, are you ready? I'm actually ready, but yesterday, if you remember, it was organized differently, or I probably misunderstood that I'll be speaking first, and I was thinking about the time that I've already finished until 1:30 in Kazakhstan time. I mean, your time 2:30. Yeah. Do you remember? Yeah. I'm so sorry. Because I have to go already. I mean, let me speak a little bit since everybody has been waiting for this. Okay. Jadi kemarin memang kita urut ya bahwa the first speaker is Miss Aiga ya. Jadi memang sengaja tadi Miss Alfia karena dibuat dalam bahasa Indonesia dulu. Oke, Miss Aiga, really Nini, I'm so sorry because although it's just a little time that you have today, I think it doesn't matter. That is really appreciated for us. So maybe you have to say something or maybe talking about the topic. What do you think about speaking marathon like a pro? Actually, first of all, I would love to introduce myself because probably there are people who do not know much about me. Okay, it's okay. Yes, my name is Ayhanam. I'm from Kazakhstan. That's my full name actually, but usually people call me Aiga. That's a shortened version. It was given by Malay people when I studied in Malaysia. The thing I would love to tell you, I actually would love to talk about the thing that I was not even a native speaker of English language. In Kazakhstan, English language is not practiced as in Malaysia and Indonesia, to be honest. Yeah. We only speak Kazakh language. We can understand some Turkish language, and we can speak Russian languages. That's it. But when it comes to English, our levels are really low. And when I first went to Malaysia, I was probably 15 years old, and I learned English there for the first time in my life from Malay people, you know, from like in Kuala Lumpur. So it was
quite hard experience for me as a non-native speaker of this language. You know what I'm saying? So as I grew up, I graduated from Malaysian school, SMK, and SMK? I came back to Kazakhstan and continued my bachelor's in Kazakhstan. And I decided to become an English teacher because I compared the level of English in these two countries, and I decided to help our people speak English better. Wow. So I started this online school. I set up this online school in order to help those who are not really good at speaking English, who would love to improve their skills, because this is the main tool of communication, education, traveling, and a better life, you know, generally. Yeah. So as Mr. Bacho told me, I'm sorry, I don't know how to correctly pronounce your name, Beko or Bacho? Mr. Beko. Beko, okay, Yeah. I'm sorry. Mr. Beko told that it would be really good inspiration for Indonesian people to speak English as well. Thank you. Yeah, because you know, I learned English at the age of 15 for the first time. Before my level was 15. absolutely zero. Yeah. Okay. Yeah, and when I went to Malaysia, I started. Hold them first. Sorry? I have to translate to participants. Hold them first. Oh, really? Oh my God. Okay, because they really don't understand what you mean. You speak quickly. So teman-teman semua, sahabat PLC di mana saja berada. Jadi Miss Aiga tadi dia itu pernah hidup di Malaysia dan itu pernah lulus di SMK. SMK itu kalau nggak salah seperti SMA ya. Setingkat SMA. Maybe SMK you say in Malaysia is like Indonesia Senior High School, is right? Yeah, exactly. Ya benar sekali. Sekolah Menengah Kebangsaan. Ya, betul sekali. Jadi setingkat SMA kalau di Indonesia. Dan itu dia belajar, aslinya bahasanya bukan bahasa Inggris, dia baru belajar bahasa Inggris sekitar umur you have to learn English around 15 years old. Yes? When I was 15, it was my first time when I the first time actually was introduced to English. Ya, dia baru mengenal bahasa Inggris di usia 15 tahun. Itu kan cukup, berarti umur SMP, just junior high school, yes? It's a like junior high school, yes. Nah, okay, I think they understand now. So you have to continue your word sentence. What do you want to say? So what I would love to say here is that it's never early or it's never late to learn a new language, especially English, because Indonesian and Malaysian people there before it was a colonized, I don't know about Indonesia, but Malaysia was colonized by Britain before, and they have those roots, you know, of English language. They all the time, use English language whenever they want to get a higher education or anywhere there is English. Even their TV shows and the subtitles are in English, you know. It was like I learned English in a non-English country. So I think that's even easier for Indonesian people to learn it. Just you need to put much effort into it, you know. You need to believe in yourself and put much effort into it. This is the main key, the main clue to learn the language. That's what I wanted to say. And are you going to translate or what? Jadi gini, oke. Jadi saya terjemahkan ya. Ini cepat loh. Coba ada yang paham nggak? Ada yang paham? Enggak ya. Jadi Miss Aiga menyampaikan bahwa ada perbedaan budaya antara Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia itu hampir di semua tempat bisa didapatkan bahasa Inggris. Jadi begitu mudah untuk belajar bahasa Inggris. There is different cultures Indonesia in Malaysia. You know, if you go anywhere in Malaysia, you can talk in English anywhere. Yes, to anyone. It's in fact actually it's reality in Indonesia, but Indonesia is, you know, if you go to supermarket, nobody want to speak English. Maybe could be like that. It's really different with Malaysia. So dan yang pertama, the first one, you have to believe yourself. Is the first key. Jadi untuk bagaimana membangun suasana kemampuan berbahasa atau public speaking ini ya. If you want to how to build up your ability of public speaking, the first one, you have to believe yourself. Yes, right?
Ya. That's exactly. That's right, Lily. Jadi jadi kalian harus memiliki kemampuan kepercayaan diri. Itu betul. Ya. Jadi udah paham ya? Itu syarat utama. Kepercayaan diri, believe yourself. Saya catat. Oke, I know it. Thank you so much. Okay, continue for Miss Aiga. And then the tips, as I was about to say, the tips to learn to speak English. I started like teaching English in Kazakhstan after graduating university. Even before graduating my bachelor's, I started teaching people here in Kazakhstan English, and I realized that it's actually you can motivate people by showing a better life overseas and abroad. So lots of our people are really eager to travel around the world and to see the world, different countries. For example, in Kazakhstan, most of the time we have a very, very cold weather. You know, now it's winter time. It's really like cold, very cold. And we especially are into traveling those tropical countries, such as Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, you know, because it is something unusual for us, something extraordinary. And all the time when I tell about my story, how I traveled to Malaysia, people were really inspired by that and they started learning the language. So the second most important thing is to have a goal for you, because when you don't have a specific goal, it gets harder for you to learn the language. For example, those who are into Korean dramas, when you want to see your favorite oppa or anyone like in the drama, you want to communicate with him, or you're get inspired by their speech, it gets easier for you to learn Korean language, you know? So same thing here. If you have a specific goal and like after like learning this language, you would want to use it in your how do we call this, specific aims. Yes. It gets much easier for you to learn it. So I was always inspiring and motivating my students. If you learn English, you will be able to travel around the world. For instance, you will be able to see, exchange different cultures. So I was always inspiring people, and it really helped and soared the process of learning, and their results got much more higher and positive. Okay, hold on first. Hold on first. Aduh. Yes, I'm holding on. Yeah, hold on first. Okay. Sahabat PLC. Okay. Ada yang bisa memahami nggak? Ayo come up. Ini cepet banget nih. Ada yang bisa memahami nggak? Ada yang bisa memahami nggak? Jadi you have to how to actually go to your own specific aims. Jadi ada tujuan khusus ya. Jadi tergantung dari sahabat PLC. Jadi kalau misalkan kalian memiliki kemampuan bahasa yang bagus, maka kalian bisa melakukan perjalanan lintas negara. Dan itu benar-benar bisa menginspirasi banyak orang. Dan itu salah satu useful ya, manfaat ya, advantages. Nah, but the problem is, Miss Aiga, the problem is talking in Indonesian cultures. Ya, ini bicara budaya Indonesia ya, talking about Indonesian culture, Miss Aiga. So here there are many some practices come from teachers and also student of university, but I don't know well. So would you mind to tell us about the tips? Actually, how to improve, how to allow English environment, especially in a school like university, maybe anywhere. Do you have tips? So do you mean that Indonesian people are not really welcome to enter like English environment? Or yeah, actually it's really difficult how to allow the English environments. So maybe do you have some tips, especially for the teachers, especially for the students that want to learn English especially? Okay. I don't know, but for me, as my own experience, when I first appeared in an English environment,
it was quite hard for me because I couldn't say even a single sentence. I felt myself so dumb at that time. I was like, what am I supposed to say right now? Because I was not able to translate simply as sentences. And my class was really international. My first school was actually international school, and it was very diverse. There were so many different nationalities, races, and there were some students from Thailand, I remember, and we used to always fight with them because just because we didn't know the language, and they also didn't know English very well. We were like all the time having some misunderstandings between each other. And I just wanted, the thing that I really liked that environment, I decided to like it because I wanted to show that I can be the best. You know, that was my first goal. I wanted to prove to teachers, to students that I can be the best. And I studied very hard, and I started, whenever I started speaking English with an American accent, everybody changed their mind towards me. They were like, whoa, you sound so American, and you are from America. I don't know. I started facing some kind of positive feedbacks from people. You know what I want to say? Yep. Yeah, so it at that point, it really motivated me. I was like, wow, knowing the language very well and using that specific American accent and being, how do we say, pleasant to everybody else, and showing that you are really, really dedicated, you know, dedicated in your work, did make me feel myself comfortable around those international people. You know what I want to say. Wow, jadi oke, hold on first. Jadi sahabat PLC di mana saya berada, ini kayaknya udah ada yang puyeng ya kayaknya ya. Ini saya lihat ada Maisara, ada Ibu Mulyani, you know, Miss Aiga. Maybe I saw here this. Maybe there is some participant you see, you know, keeping on like I don't know, headache because they don't understand what do you mean. But it's okay. Nah, jadi awalnya memang di Miss Aiga, tadi saya nanya apa tipsnya ya, apa tips untuk memahami sebuah bahasa ya, mudah. Pertama sebetulnya menyampaikan beliau ini besar di international school. Jadi dia itu bersekolah di sekolah yang memang menggunakan bahasa sehari-harinya mungkin hampir menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi yang kedua dia orangnya pioner. Pioner itu artinya dia orangnya yang suka memulai sesuatu. Jadi dia orangnya yang menciptakan suasana. Jadi ada catatan buat kita semua jika ingin menghidupkan suasana bahasa Inggris dimanapun kita ada, entah itu di TK ya, atau PAUD, atau di SD, atau di SMP dan seterusnya. Jadi kalau kita punya visi, maka kita yang harus memulai menciptakan itu. Itu yang saya tangkap dari dia, ya. Sembari kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang mungkin kelas-kelas internasional dan sebagainya. Okay, so Miss Aiga, so maybe there are some questions from participants. Ada nggak yang mau bertanya buat Miss Aiga? Silakan, kesempatan nih. But please, Miss Aiga, would you mind to speak more slowly because maybe some students that don't understand what you mean, but for me it's not problems. Oke, ada nggak yang mau bertanya buat Miss Aiga? Ini kesempatan loh. Silakan. Bisa dalam bahasa Indonesia nanti ditranslate. Ya. Ya. You can saya paham ini. Ya, you can speak Indonesia. Silakan bertanya. Ada nggak? Oke, siapa? Ada suara yang saya dengar. Siapa yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, belum ada ya? Oke, no one. Ada. Okay. Belum ada, no one. Miss Aiga. So talking about public speaking. Ini bicara public speaking, ya. Also, so before talking about public speaking, you know, ada nggak, saya tanya dulu, ada yang guru nggak di sini? Banyak ya. Ada nggak yang guru atau pelajar? Ada ya.
Oke, ini ada guru, Miss Aiga. There are some teachers and students here, maybe university. They really want to how to inspire the students. Actually, saya belum dapat. I cannot catch what do you mean just now, but maybe you have to tell me about in detail information. What is the tips or the key that have to the teachers or students have to use have that want to learn to the students? What is the special tips? First is to have soft skills. Yeah, what's that? It's really important to have soft skills because now time changes. This is the era of technology, of innovations, as you know, and nowadays are even young children, young kids, they are not easily they are easily distracted by watching some videos on YouTube. Probably they are very up to date because they're growing faster compared to the elder generation. So younger generation is much faster, what I wanted to say, compared to the elder generation. Therefore, the skills, the tips, the techniques that people used to practice before is not suitable for the younger generation. And nowadays, we need to be more careful with them. We need to know how to entertain them, first of all. Soft skills is not only giving them theoretical information, not only giving them theories like this is past simple, this is present simple, and talking about grammar only and writing it on the board only. This is really important to entertain people, to, for instance, play games, try to understand their psychological and mental side. And definitely, yes. Would you translate? Or you want me to continue? Translate first. Jadi sahabat VLC, jadi ada tips nih bagi teman-teman yang ada di dunia pendidikan ya, atau yang mau belajar bahasa nih ya. Jadi Miss Aiga itu menyampaikan ada beberapa soft skill yang harus memang dimiliki. Yang pertama adalah khusus untuk misalkan usia-usia yang kids ya, yang masih sangat muda ya, yang masih mungkin anak-anak ya, yang kids ya, itu lebih mudah untuk mempelajari bahasa. Itu yang saya tangkap, lebih easy untuk belajar bahasa atau lebih mudah beradaptasi. Mungkin bisa dilakukan dengan salah satu tipsnya tadi the watching videos, melihat video-video mungkin dengan menggunakan subtitle atau takarir ya. Kalau bahasa subtitle itu takarir ya, dalam bahasa Inggris itu sendiri. Nah, atau kalau orang belajar bahasa Korea ya dalam bahasa Korea. Nah, yang kedua, mohon ketika mau mempelajari bahasa itu yang saya tangkap nih. Untuk jangan langsung kepada topik utama sehingga itu kedengaran kelihatan membosankan. Tapi bagaimana pertama kali yang harus dimunculkan adalah entertain atau menghibur dulu. Berikan dulu pemancing. Jadi hibur dulu pesertanya, hibur dulu bawahannya, hibur dulu siapa yang ada di depan kita. Lalu pelan-pelan masuk di main topic. Jadi mungkin melalui throwing by like playing the games. Jadi mungkin dengan bermain dulu dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada a part of soft skill. Itu bagian dari soft skill. Nah, ibu-ibu, bapak dan teman sahabat VLC, mulai saat ini kalau misalkan ingin belajar bahasa ya, mungkin bisa digunakan tips yang tadi. Ya, tentu dengan banyak mempelajari cara menghibur ya. Yeah, okay. Miss Aiga, back to you. And the third thing is to be friends with your students. This is really important to be friends with your students. Yeah. And do not be all the time strict to them. That's the biggest problem in Kazakhstan because teachers are very strict. They always tend to just focus on the results only. They do not want to know the feelings of that student. They do not care about the family problems of the student. They do not care about the conditions that are going on around that student. They just focus on the results. And at this case, they miss one really important thing is the mental
health of the student. Because when you are all the time strict, that student doesn't have the desire to learn the new things anymore. He just gets it because he needs to get it. He has to get it. Okay, hold on. Okay, this is really useful things. Teman-teman semua, ini tips yang paling berguna dan ini mungkin dirasakan oleh semua nih. Kalau ada yang bisa nangkap, kalau ada yang bisa memahami, ya, ini fakta. Yang pertama yang mau disampaikan oleh Miss Aiga, ada persiapan mental dulu. Ya, mental, yes, you know. Jadi ada persiapan yang bagus secara psikis buat peserta, buat siapa aja, buat teman dan atau pasangan sekalipun sebetulnya, ya. Itu makanya disebut tadi saya garis bawahi, you have to be friend. Jadi you have to make a friend. Jadi bagaimana kalian bersahabat dulu dengan maybe teachers and students, how to make a best friend, make a friend, ya, be friend. Jadi bersahabat dulu, jangan langsung melihat hasil. Karena apa? Banyak kejadian, mungkin kalau kita nggak melihat fakta, mungkin ada peserta kita, siswa kita yang mungkin dia punya masalah keluarga, there is family's problem. Nah itu ketika seorang guru atau seorang siswa atau pelajar nggak mampu memahami kondisi seseorang, maka sulit untuk sampai ke hasil. Jadi jangan langsung ke hasil, paksain terus, kenapa kamu nggak bisa, kenapa kamu bisa. Padahal kita nggak tahu apa masalah di keluarganya. Atau mungkin ada something wrong. Jadi persiapan mentality. Yes, jadi itu dulu, be friend. Ya, ini tips. Saya, Miss Aiga, sometimes I have to cheat some students actually. For 5 years I had to go to Malaysia for teaching English actually. So yeah, I have to be friend. Jadi saya harus bersahabat dulu, ya. Okay. Ada so Miss Aiga, hold on first. Maybe there is questions from participants. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua? Silakan. Utami Faidila. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Any question so far? Ada nggak yang mau bertanya? Oke. Miss Aiga, may I ask you? Sure. Sorry. So, what's that? What do you think? Because in Indonesia there is one school is called like a kids schools here. Yes, kids schools here. Do you have some solutions how to teach them about English maybe or languages? Do you have some tips especially for kids school? Sorry, could you repeat one more time? Do you have some solutions how to teach them or how to teach English for them for especially for underage, like the kids schools, kindergartens? Unfortunately, I do not have any experience of teaching very small kids. Yeah, but do you have? Yeah, some... I do not have an experience. Yes, at least that you but have. But in Kazakhstan we only have courses. Wow. We have different tutor schools. They are private most of the time, but yeah, where they teach the language specifically. Wow. And those schools might cost also much expensive, but in my experience I have never taught younger, like very small kids, because I don't have a right methodology for this. And I most of the time tend to spend my time on much older students, starting from the age of 13 and above. Ya, jadi pada intinya di sana tuh Miss Aiga belum pernah mengajar bahasa ya di usia PAUD ya atau usia TK dan sebagainya ya. Nah, hold on first.
Any questions? Ada nggak pertanyaan dari kalian semua nih, sahabat VLC di mana saja berada? Do you have? Ada nggak? Miss Aiga, can you speak Indonesia? Tidak ada? Saya pikir tidak ada perkataan. Tidak ada. Mention me. Bukan perkataan. Soalan. Soalan. Mention me Jaksi Koremin. What's that? Why do you laugh? Wow, mention me Jaksi Koremin. Yes, like this. It means I love you. Wow, thank you. I love you too. Yeah. So, okay. I am so sorry. If anyone has no questions, then you would forgive me to leave because my dad is coming from different city and everybody has to welcome him today. Wow, jadi hari ini bapaknya Miss Aiga itu datang dari kota yang berbeda. Dia mau berkumpul. Work trip. Dia mau berkumpul. Ya, dia mau melakukan perjalanan. So, okay. Miss Aiga, so maybe do you want to say something to the participants? Was that how to the keys for how to have a public speaking? Okay. Public speaking. Yes, oh my God. Only 1 minute. Okay. First of all, I would love to say thanks a lot for actually inviting me again because it is my first experience to be participating in this kind of shows. And I'm really glad to actually share any kind of tips I know from my own, according to my own experiences. And I really enjoyed Miss, I forgot her name, from Manchester. Miss Alfia Anjani. Miss Alfia. Her speech was really great, I think, according to the feedback of the participants. But unfortunately I was not able to understand her speech. But probably she is going to continue about public speaking because yesterday we were actually discussing about it. According to this topic, public speaking is really important for those who teach. This is really important to actually have the skill because you don't have to be nervous. For instance, if you're speaking, you don't have to learn how to feel yourself comfortable around while people are watching you, like performing something or presenting something. So and these skills actually take time to practice. It starts, actually, this is really important to practice during school times for each class because it needs time. Like you grow and when you become older, it might be really hard for you to catch it. This kind of skills. Yeah, okay, on. Yes, and probably it might be difficult. So I think this should be in a system, the program of school, to learn to actually have some practices of public speaking. For instance, when bila saya belajar di sekolah Melayu, saya ada macam itu practices banyak during English classes, especially. Like, some, what do we call this? Oral. Yeah. I oral subjects. I don't know if people understand Malay language. Saya tahu kalau boleh faham bahasa Melayu, saya cakap sikit-sikit. But it's really important to actually practice it at school. My first experience was in Malay class when I first practiced how to play an oral game where we used to have some sketch in front of public. Yes, lots of people were nervous. Lots of people didn't know how to reply correctly. Lots of people were refusing to actually act in front of public, but it was a must lesson. If they didn't do it, they might get really, really low scores. So I think this is a good idea. So I also practiced it myself and I started developing the skills
time by time. And I actually could overcome the fear during the school time. Okay. Is Mr. Batu here? Yeah. Are you here? Okay, I'm here. I'm understand. Okay, hold on first. Jadi guys, sahabat PLC di mana saya berada, ini ditahan dulu ya, masih ada sekitar 15 menit. Kita masih ada Kak Alfi Anjani, masih menarik banget. It's really interesting. So dari banyak panjang kalimat yang disampaikan oleh Miss Aiga, jadi tadi saya tanya, apa sih sebetulnya yang harus dikuasai oleh seseorang untuk bisa lebih bagus dalam berbahasa atau berkomunikasi. Dan ini public speaking ya. Apakah itu urgensi atau enggak? Apakah itu penting tidak? Beliau mengatakan itu urgensi. Jadi itu siapapun yang ada di sana di sini ya, kemampuan politik itu nggak boleh dianggap biasa ya. Nah, karena apa? Beliau menyampaikan kamu nggak perlu merasa takut, kamu nggak perlu merasa gugup, kamu nggak perlu merasa gimana ketika ada yang melihat kamu di depan. Jadi bicara aja, nggak usah peduli. You don't care anyone that you want to present anything. Jadi bicara saja. Nah, kalau berkaitan dengan di sekolah, kalau berkaitan itu bisa dimulai di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara apa nih? Pertama bisa melakukan dengan permainan lisan. Jadi ada permainan mungkin oral games, yes. Jadi bagaimana cara memancing peserta, memancing siswa, memancing teman atau teman-teman belajar sehingga mampu berbicara. Mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, orally questions, pertanyaan-pertanyaan lisan, sehingga terpancing untuk mau berbicara dan menjawab serta how to respond it directly. Jadi langsung menjawab secara lisan. Nah, itu tugas kita. Nah, itu tergantung school system. Jadi ada di aturan sekolah. Jadi kalau di sekolahnya kita atau institusi kita menggunakan aturan seperti itu, memancing berbicara, maka kemungkinan besar kemampuan public speaking akan step by step. Jadi selangkah demi selangkah itu ada. Selangkah demi selangkah itu. Ya. Let me add, kalau ini tak ada di sekolah sistem, for guru-guru, it's a really good tip to practice it themselves in their classes. Like now, if there are teachers here who are here, if you are teaching English or any other languages there, if any other subjects, I really suggest you arranging some dialogues, some role plays, some, I don't know, sketches, and make them practice it in front of public. You know, try to do that. It's really good practice. I do it all the time. Jadi kalian bisa bermain peran ya. Jadi kalian bisa bermain peran dengan berdrama dan sebagainya. Bisa dengan mungkin memancing dengan ada permainan mengatur kalimat atau paragraf menjadi sebuah kalimat yang bagus dan sebagainya. Sebetulnya guru-guru di sini sudah melakukan itu ya, atau di sekolah itu sudah melakukan itu. Tapi mungkin kuantitinya, mungkin waktunya kurang digasah kali ya, kurang benar-benar dimanfaatkan lebih dalam lagi. Nah, itu menarik sekali. It's very interesting tips from Miss Aiga. Miss Aiga, thank you so much ya. Masya Allah. So maybe saya back to participant first. Ayo teman-teman semua, sahabat PLC. Mungkin kali terakhir ini ada yang mau bertanya buat Miss Aiga. Sayang sekali jika kesempatan ini dilewatkan begitu saja. Ayo bertanya nih, mumpun nih. Siapa yang mau bertanya? Dalam bahasa Indonesia bisa nih, ayo. Saya terjemahin dalam bahasa Kazakhstan. I have to translate into Kazakh. Ya. Yes? Siapa ada yang mau bertanya? Tak ada lah. Sizben Taniska Nima Kawastimin, yes? Sorry? Sizben Taniska Nima Kawanistimin. Sizben Taniska Konuştumun. What's that? Konuştumun. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet all of you. I hope that people were not bored because of not knowing the language very well and the way that I speak fast. I'm sorry. Okay, it's okay. But it was really good experience for me as well
to actually be participating in this kind of amazing talk show. Okay, Miss Aiga, before that, Miss Alfia, do you want to say something to Miss Aiga? Maybe, I don't know exactly what's that, but do you want to say something to her? Sure. So Miss Aiga, even though it was short, it was very nice to meet you. It was very nice to know you too. Hopefully we can be connected again in the future, yeah, Miss Aiga, yeah, for any kind of opportunities that might be arises. Inshallah. I'm also really glad to talk to you. Probably I get your number from Mr. Becho. And Beiko, I'm sorry to actually contact you probably. Wow. Because it really got me interested at the point that she is the graduate of Manchester University. Yeah. I think your number is just special for Mr. Beiko. No. you can DM me. Because you say one day I have to pick up you one day I have to pick up you to come here to Indonesia. Yes, right? Inshallah. I'm really glad to actually. Jadi I'm so sad that I was not able to understand your datang speech. ke Indonesia. Kalau yang jemput itu Mr. Beko katanya, Miss Alfia. Parah ya. Okay. Is it dangerous, right? Miss Aiga, there is questions from participants. So writing questions. How do you keep up the motivations for students to speak English? Keep up the motivation? Yes. You know, actually, I don't know, it comes naturally to me because I've been teaching English for 5 years now, like 6 years now, alhamdulillah. Before I used to teach offline, but ever since the quarantine has occurred, I've been teaching online. And every time to keep them motivated, I always try to show them a luxury life that I have. The easy life that I have, that I can communicate with international people. You know, I always show that to them. Like, see, I have a friend from Japan, but he doesn't know Kazakh. I don't know Japanese language, but we can communicate in English without a problem. I have a friend from Canada and we can talk in English also. It's not a big problem. And we can exchange cultural experiences with each other. And it's a really great opportunity. And I say, if I decide to go to Canada or Japan, I have friends and I can talk to them in English without a problem. I always say this to my parents, and I don't only say, I always show it on my Instagram. That mean that one day that you want to come here to Indonesia because you have a friend now, Mr. Beko? Sure, I will. Sure. Yesterday, I literally checked Jakarta. Yeah. And I was astonished by you don't have to, skyscrapers. I was like, wow, this is like another Kuala Lumpur, you know? Yes, you don't have to come here alone. Oh, just now I told you that I have to come there, Kazas, to pick up you to come here. Oh, okay. come in winter. Winter. That would be really cool. Ya, jadi tadi disampaikan ya, bagus banget ya. Jadi ketika ada pemahaman bahasa yang bagus ataupun Oke, wait. Miss Alfia, wait ya. Oke. Tadi disampaikan ketika memiliki kemampuan bahasa yang bagus, maka dengan siapapun kita bisa menyatukan pendapat, menyatukan persahabatan dan sebagainya. Dan syaratnya memang bahasa Inggris, meskipun dia orang Jepang atau orang Korea, dengan kemampuan bahasa, misalkan bahasa Inggris, kita bisa kemana-mana. Like Mr. Beko, saya hanya I just have a little bit for English, but I have many friends come from overseas. Saya punya beberapa teman ya, padahal bahasa Inggris saya itu hanya only 30% actually. Hanya 30% loh. Cuman hey, hello, nice to meet you, sudah selesai. Okay. Miss Aiga, thank you so much because we have a limited time. Karena kita punya batasan waktu. Sebelumnya, I hope that you don't have to leave first because there is one information for all the participants. We have to back to Alfia Anjani. What about you, Miss Aiga? Kita kembali dulu di Miss Alfia Anjani ya. Miss Alfia Anjani. Oke, Kak Alfia Anjani. Dari tadi kan asik nih, menarik, is very interesting information from Miss Aiga.
sebetulnya buat teman-teman sahabat PLC atau guru, ini ada guru nih, mungkin sekiranya bisa diberikan pamungkas dari Kak Alfie Anjani yang berkecimpung di dunia perusahaan dan sebagainya. Hal apa yang harus dimiliki oleh kita, sehingga benar-benar bisa memberdayakan kemampuan diri kita sendiri terhadap siswa, terhadap karyawan, terhadap siapa aja nih, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, gitu loh. Nah, bisa nggak dibocorin sedikit Kak Alfie Anjani? Sebenarnya menurutku sih memang banyak ya, maksudnya yang harus bisa kita kuasai ya, kalau misalkan memang kita agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi menurutku satu yang paling penting adalah niat sih gitu, niat dari diri kita sendiri gitu, karena seberapa pintarnya kita, seberapa hebatnya kita, kalau kita nggak ada niat untuk mau berbagi, kalau kita nggak ada niat untuk mau membagi kepada orang lain, segala kemampuan kita juga nggak akan ada artinya gitu. Terus mungkin setelah udah ada niat, yang perlu kita punya adalah dua hal sih menurutku ya, untuk kita bisa bertahan gitu ya di dalam segala hal yang ada, persistency and also resiliency gitu. Yang pertama, persistency sangat dibutuhkan untuk kita ketika memang kita udah punya niat, dijalankan bahwa hidup ini tuh bukan seperti lari sprint ya, tapi lebih ke kayak maraton gitu. Jadi gimana caranya kita bisa tetap stabil, kita bisa tetap menjalankan semua misi-misi hidup kita, tujuan kita, sampai akhirnya kita mencapai segala tujuan yang kita punya gitu. Lalu yang kedua, resiliensi juga dibutuhkan gitu, karena ketika kita mau menjalankan suatu niat, suatu usaha, untuk mencapai mimpi-mimpi kita, pasti nggak akan mudah, pasti nggak cuman sekali dua kali kita terjatuh, sekali dua kali kita gagal. Jadi kemampuan kita untuk bisa bounce back itu juga dibutuhkan, biar kita nggak, kalau misalnya memang kita jatuh ya kita balik lagi, nggak serta-merta kita terpuruk gitu. Wow, luar biasa. Teman-teman semua, intentionnya ada niat ya. Jadi teman-teman semua, sahabat, ada beberapa hal yang diberikan kepada kita. Pertama, siapa aja yang udah punya niat sekarang, niat baik, jangan hanya sekedar niat di bibir saja. Banyak sekali orang yang ada di Indonesia nih, dia hanya manis di bibir saja sebetulnya, hanya ada di niat tapi nggak ada aktualisasi, ya kan? Jadi nggak ada action. Jadi mari ya Bapak Ibu, jika ada niat atau ada ide kreativitas buat anak-anaknya atau siswanya, ayo dijalankan aja. Mungkin seperti itu ya, sederhananya seperti itu ya. Mungkin kalau di dunia perusahaan akan lebih dalam lagi seperti itu ya. Nah, buat Kak Alfie Anjani the last one. Ini saya tahu ini sepertinya sibuk banget nih buat Kak Alfie Anjani. Ini kan mungkin Bapak Ibu ini punya anak ya yang baru saja fresh graduate ya, yang baru saja selesai sekolah atau yang sedang sekolah atau mungkin yang lagi mencari kerja. Sebagai orang yang aktif di dunia kerja dan masuk di tim, bagaimana sih layaknya menjadi pegawai yang diterima, karyawan yang diterima, sehingga mudah lolos dalam sebuah instansi atau lembaga. Bisa dibocorin lagi nggak apa yang harus dimiliki oleh anak-anak ibu-ibu yang ada di sini atau bapak-bapak yang ada di sini atau adik-adik yang ada di sini? Silakan Kak Alfie Anjani. Ketika kita mau ngomongin I'm sorry. caranya. Should I leave? Okay. I really have to go. Okay. I'm so Miss sorry Aiga, about it. Okay, Miss Aiga, I'm so sorry because maybe Jason just once traveled just for the first time for the beginnings. So from Mr. Beko, especially Mr. Beko, I say thank you so much for your time to join here. But I believe that not only here, yes, not only one day, Inshallah. but you and Mr. Beko just now you make a big friend actually. So you have to promise me one day I have to pick up you to come here. Okay. So thank you so much for thank you so much. inviting me. Thank you so much. Say hello to your family, to dad, yes, and your brothers. Yes, sure. Maybe we have to continue communicate in WhatsApp, yes. Inshallah. Okay, bye. Thank you, my best teachers, Miss Aiga. Bye. Okay, one more, Miss Aiga. Miss Aiga.
One sentence. What do you think about VLC Indonesia? Oh, I think you're doing a great job. I would really love to appreciate you for putting much effort to help people, to motivate them and organize this kind of events. I think it's really important to have such events in every place. I think people might get something really beneficial from you. So what do you think about Miss Alfia Anjani? I think she's a really great speaker. Wow. That's the first thing that came to my mind. She's a really dedicated speaker. Okay. I mean, her Bahasa Inggris is really not Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia is really, I don't know, sounds really sweet to me. I was listening to her and I was like enjoying it. Yeah, seriously. Okay. Because Indonesian is different from Malay. I think Indonesian is much softer. Yeah. I don't know how to say, but like Bahasa Melayu is like kind of difficult for me to pronounce some words because they have their kind of like accent. I don't know. It's different accent that I could never catch. And whenever I speak among Malay people, they know that I'm a foreigner. Wow. So I think Bahasa Indonesia is slightly different, and I think it's slightly easier compared to Malaysian. I mean, the pronunciation. So it was really enjoyable. Okay. Yeah. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much, Miss Aiga. Okay. Bye-bye. Maybe see you Have next time. Have a nice day. Okay. Main semi jaksi koremen, yes. Bye-bye. Bye-bye. Okay, Miss Alfia Anjani, 5 minutes. Teman-teman semua, ini tetap standby ya. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan saya tadi, menarik. Bagaimana sih, apa sih yang dimiliki oleh seorang dari kita nih semua, anak-anak atau generasi, sehingga mudah diterima di sebuah lembaga atau di tempat bekerja. Seperti apa? Iya, sebenarnya kalau misalnya pertanyaan itu sebenarnya biasanya aku butuh 1 sampai 1,5 jam untuk bisa ngejelasin sih, Mr. Baco ya. Langsung formula, langsung aja, rumus. Karena itu memang banyak banget rumus pamungkas. Ya, breakdown-nya yang harus disiapin gitu. Tapi intinya adalah mungkin kalau misalnya memang ibu-ibu semuanya atau teman-teman yang sekarang anaknya atau diri sendiri lagi cari pekerjaan, yang perlu banget inti dari apa yang harus kita lakukan biar cepat dapat kerja adalah satu, kenali diri sendiri, apa yang kita punya, potensi apa yang kita punya, background kita apa, skills kita apa. Yang kedua, kenali posisi yang kita lamar gitu. Karena pada dasarnya adalah posisi dan juga perusahaan yang kita lamar ya. Jadi pada dasarnya adalah ketika kita ngomongin tentang rekrutmen di suatu perusahaan, pada dasarnya rekruter atau orang HR tersebut mau nggak mau akan mencari orang yang akan punya kapabilitas untuk mengisi posisi tersebut gitu. Jadi sebaik apapun kita, sebagus apapun kita, setinggi apapun nilai kita, kalau memang kita nggak cocok, diri kita sama si posisi ini nggak cocok, itu pasti nggak akan dapat kerjaannya gitu. Jadi tertolak ya. Pasti ketolak gitu. Jadi memang kita harus tahu dulu kita background-nya apa, kita skills-nya apa, lalu kita harus tahu juga posisi apa yang kita lamar, perusahaan apa yang kita lamar gitu. Mungkin nanti teman-teman, aku mungkin karena memang waktunya terbatas ya, Mr. Baco ya, jadi mungkin teman-teman bisa tadi yang aku bilang follow di @rumah.millennials atau bisa DM ke aku juga kalau misalnya memang ada pertanyaan, mungkin aku bisa bantu untuk jawab, dan kemungkinan kayaknya bulan depan aku akan ada beberapa kelas yang berkaitan sama rekrutmen juga gitu. Jadi mungkin bisa diikutin kelas itu gitu. Waduh, Masya Allah. Sayang sekali buat sahabat Spelsi dimanapun saja berada, kebersamaan kita dengan Miss Aiga dan Alfia dibatasi oleh waktu, karena memang mereka ini orang sibuk. Dan saya cukup bersyukur saya bisa mendapatkan waktu dari mereka. Kak Alfia Anjani, terima kasih banget dari Mr. Baco, MR Baco. Saya berharap hubungan kolaborasi kita ini tidak berakhir sampai di sini, tapi mungkin di esok-esok hari kita bisa menjalin lebih baik lagi. Ya, lebih luas lagi dan sebagainya. Buat teman-teman semua, nanti akan mendapatkan sertifikat ya, insya Allah gratis. Dan untuk Februari akan ada VLC bersama 3 direktur pendidikan di Indonesia, dan yang akan menjadi keynote speaker adalah Bapak Yusuf Kalla, insya Allah di VLC Virtual Literasi Community Indonesia. Di tanggal 13
bulan Februari, dan ini akan lebih nasional lagi dan tidak kalah bagusnya dengan kegiatan hari ini. Ya, buat Dinas Pendidikan di Sulawesi Selatan saya juga ucapkan terima kasih. Semoga kembali berkolaborasi dengan VLC Indonesia. Kak Alfian Jani, thank you so much sudah menyita waktunya. Terima kasih ilmu-ilmunya, pengetahuannya, dan buat sahabat VLC, semoga ini bermanfaat lalu diaktualisasikan di lembaga kita masing-masing. Yang guru mangga, yang siswa mangga, yang jadi swasta biasa dan sebagainya mangga diterapkan atau diaktualisasikan ilmu yang didapatkan dari Alfia dan Miss Aiga. Thank you so much. Salam literasi, salam VLC Indonesia. Baik-baik di sana, sehat semua, jaga kesehatan dari COVID-19. Oke, thank you so much Miss Alfian Jani. Dan yang mendapatkan sertifikat bisa langsung di grup WA ya. Thank you so much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.